Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tugas manajemen retribusi daerah. Yang pertama, retribusi pasar grosir atau pertokoan di Gorontalo Utara dan Bangka Selatan. Yang kedua, retribusi penyeberangan di air di Riau dan Labuhan Batu di utara. Baiklah, perkenalkan saya Intaliansi sebagai moderator dan rekan saya. Saya Salia Epria Putri dengan NIM 20233090. Saya Zulmia Putri dengan NIM 20233104. Baiklah, materi yang pertama akan dibacakan oleh saya sendiri. Satu, perbandingan retribusi pasar grosir atau pertokoan di Gorontalo Utara dan Bangka Selatan. Yang kedua, perbandingan retribusi penyeberangan di air di Riau dan Labuhan Batu Utara. Satu, perbandingan retribusi pasar grosir atau pertokoan di Gorontalo Utara dan Bangka Selatan. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 12 Tahun 2014 tentang retribusi pasar grosir dan pertokoan. Sementara untuk daerah Bangka Selatan diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 6 Tahun 2010 tentang retribusi pasar grosir dan pertokoan. Yang pertama, perbandingan objek retribusi. Gorontalo Utara menyediakan fasilitas pasar grosir sebagai jenis barang dan fasilitas pasar pertokoan yang dikontrakkan, yang disediakan atau diselenggarakan oleh pemerintah daerah, terkecuali fasilitas pasar yang disediakan, dimiliki, atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta. Yang kedua, Bangka Selatan. Objek retribusi pasar grosir atau pertokoan adalah penyediaan fasilitas pasar grosir sebagai jenis barang dan fasilitas pasar atau pertokoan yang dikontrakkan, yang disediakan atau diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Dua, dikecualikan objek retribusi sebagai dimaksud pada ayat 1 adalah fasilitas pasar yang disediakan, dimiliki, atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta. Yang kedua, perbandingan subjek retribusi. Gorontalo Utara, orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati fasilitas pasar grosir dan pertokoan. Sedangkan Bangka Selatan, orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah atas penggunaan atau pemanfaatan tentang penjualan di pasar sebagai jenis barang yang dijual secara grosir atau eceran. Yang ketiga, perbandingan prinsip dan sasaran dalam penetapan struktural dan besar tarif. Gorontalo Utara, prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak. Keuntungan layak yang dimaksud adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar. Bangka Selatan, yang pertama, prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak. Yang kedua, keuntungan yang layak sebagai dimaksud pada ayat 1 adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar. Yang keempat, perbandingan tata cara pemungutan. Gorontalo Utara, retribusi
dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. Yang kedua, dokumen lain yang dipersamakan sebagai dimaksud pada ayat 1 dapat BEMPD, kupon, kartu langganan, dan karcis. Yang ketiga, tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi ditetapkan dengan peraturan Bupati. Sedangkan Bangka Selatan, yang pertama, pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan. Yang kedua, retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. Yang kelima, perbandingan tata cara pembayaran. Gorontalo Utara, pembayaran retribusi yang tentang harus dibayar sekaligus atau lunas. Pembayaran retribusi sebagai dimaksud pada ayat 1 dilakukan di kas daerah atau melalui bendahara penerimaan pembantu pada perindustrian dan perdagangan. Dalam hal wajib retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2%. Setiap bulan dari retribusi yang terutang, yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD. Sedangkan Bangka Selatan, pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus. Retribusi terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 hari sejak diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. Yang ketiga, tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan peraturan Bupati. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Sari. Ada Sari, dipersilakan. Struktur, kelas pasar, dan besaran tarif retribusi. Di Gorontalo Utara, bagi pedagang yang beroleh persetujuan kontrak sewa untuk menggunakan atau memanfaatkan fasilitas pasar secara tetap adalah sebagai berikut. Sewa petak di wilayah ibu kota 5.000 per meter persegi per bulan. Di luar wilayah ibu kota 4.000 per meter persegi per bulan. Sewa LBS di wilayah ibu kota 1.500 per meter persegi per hari. Di luar wilayah ibu kota Rp1.000 per meter persegi per hari. Pelataran di wilayah ibu kota 1.250 per meter persegi per hari. Di luar wilayah ibu kota Rp1.250 per meter persegi per hari. Di luar wilayah ibu kota Rp1.000 per meter persegi per hari. Bagi pedagang ternak di pasar hewan, untuk hewan besar dan kecil ditetapkan 0,50% dari nilai jual. Untuk unggas ditetapkan 2,50% dari nilai jual. Pungutan retribusi untuk hasil bumi ditetapkan sebagai berikut. Kentang 550 per ribu per koli. Akar kuning Rp400 per koli. Sayur kol Rp300 per koli. Sayur buncis Rp450 per koli. Ketimun Rp300 per koli. Terong Rp300 per koli. Kacang tanah Rp800 per koli. Jagung Rp550 per koli. Kedelai Rp1.300 per koli. Tomat atau cabai Rp1.300 per koli. Sayur atau kangkung Rp300 per koli. Sayur petsai, Chelsea, daun bawang dan sejenisnya Rp50 per ikat. Bawang merah Rp500 per koli. Penggunaan fasilitas grosir dan atau pertokoan lainnya. Penggunaan toilet buang air kecil atau besar Rp1.000 per sekali masuk. Mandi Rp2.000 per sekali masuk.
Sedangkan di Bangka Selatan, struktur tarif retribusi digolongkan berdasarkan klasifikasi jenis tempat usaha yang diselenggarakan. Pasal 9, klarifikasi pasar grosir dan atau pertokoan terdiri dari pasar grosir dan atau pertokoan kelas 1 adalah pasar yang memenuhi kriteria sebagai berikut. 1. Kondisi bangunan permanen. 2. Luas bangun lebih dari 9 meter persegi. Pasar grosir dan atau pertokoan kelas 2 adalah pasar yang memenuhi kriteria sebagai berikut. Kondisi bangunan semi permanen, luas bangunan kurang dari 9 meter persegi. Pasar grosir dan atau pertokoan kelas 3 adalah pasar-pasar yang tidak termasuk pada kelas 1 dan pasar kelas 2, pasal 10 tarif retribusi adalah sebagai berikut. Pemakaian toko, kios, dan los di pasar grosir di kota Tobuali untuk setiap tahun sampai dengan berakhirnya hak pakai adalah sebesar toko Rp250.000, Rp180.000, Rp110.000, kios Rp160.000. Pemakaian toko, kios, dan los pasar grosir di luar toko Tobuali untuk setiap tahunnya sampai dengan berakhirnya hak pakai dikenakan sebesar atau WC umum di pasar grosir di kota Tobuali maupun di luar kota Tobuali. Mandi Rp1.000 sekali pakai. Buang air sebesar Rp800 sekali pakai. Buang air kecil Rp500 sekali pakai. Pemakaian pelataran pasar grosir untuk pedagang musiman Rp1.000 per hari. Perbandingan retribusi penyeberangan di air di Riau dan Labuhan Batu Utara. Perbandingan objek. Di Riau, pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air yang dimiliki dan atau dikelola oleh pemerintah daerah. Dikecualikan dari objek retribusi adalah pelayanan penyeberangan yang dikelola oleh pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta. Objek retribusi penyeberangan di air sebagaimana dimaksud pasal 10 ayat 1 terdiri dari jasa angkutan penyeberangan untuk orang, jasa angkutan penyeberangan untuk kendaraan, Labuan Batu Utara, pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air yang dimiliki dan atau dikelola oleh pemerintah terkecuali pelayanan penyeberangan yang disediakan, dimiliki dan atau dikelola pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta. Perbandingan subjek. Di Riau, pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air yang dimiliki dan atau dikelola oleh pemerintahan daerah. Sementara di Labuhan Batu Utara, wajib retribusi penyeberangan di air dan pelayanan pelabuhan adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi penyeberangan di air dan pelayanan ke pelabuhan termasuk pemungut atau pemotong retribusi. Perbandingan cara mengukur tingkat penggunaan jasa. Di Riau, tingkat penggunaan jasa pelayanan kepelabuhanan dan penyeberangan di air diukur berdasarkan jenis pelayanan. Sementara di Labuhan Utara, tingkat penggunaan jasa retribusi penyeberangan di air diukur berdasarkan jumlah pengguna dan berat barang dikali besarnya tarif retribusi. 2. Tingkat penggunaan jasa retribusi pelayanan kepelabuhanan diukur berdasarkan frekuensi, luas ruangan terpakai, dan waktu pemakaian. Perbandingan struktur dan besarnya tarif. Di Riau, struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan kepelabuhanan dan retribusi penyeberangan di air ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran 1, 2, 3, dan lampiran 4 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini. Kedua, tarif retribusi pelayanan kepelabuhanan dan retribusi penyeberangan di air dapat ditinjau kembali paling lama 3 tahun setelah 3 tahun sekali. 3. Peninjauan tarif retribusi pelayanan kepelabuhanan dan retribusi penyeberangan di air dapat dilakukan sesuai dengan keadaan dan perkembangan ekonomi masyarakat yang ditetapkan dengan peraturan gubernur. Selanjutnya, materi akan dibacakan oleh Zulmia. Kepada Zulmia, disilakan. Suarayu. Suaramu. Perbandingan penentuan pembayaran, tempat pembayaran, angsuran, dan penundaan pembayaran. Di Riau, pungutan retribusi pelayanan ke pelabuhan dan retribusi penyeberangan di air tidak dapat diborongkan.
Yang kedua, retribusi pelayanan ke pelabuhan dan retribusi penyeberangan di air dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. Yang ketiga, dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dapat berupa karcis, kupon, kartu pelangganan, dan bukti pembayaran yang sah menurut peraturan perundang-undangan. Yang keempat, hasil pungutan retribusi pelayanan ke pelabuhan dan retribusi penyeberangan di air sebagaimana dimaksud pada ayat 1 disetorkan ke kas daerah. Yang kelima, ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pungutan retribusi pelayanan ke pelabuhan dan retribusi penyeberangan di air ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Pasal 8 Ayat 1, retribusi pelayanan ke pelabuhan dan retribusi penyeberangan di air yang terutang harus dilakukan pembayaran secara tunai. Yang keenam, perbandingan penagihan. Di Riau, yang pertama, surat peringatan atau surat teguran merupakan awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi. Yang kedua, penerbitan surat peringatan dilakukan segera setelah 7 tahun, 7 dari hari sebelum jatuh tempo pembayaran dimaksud dalam SKRD, SKRD tambahan, dan STRD. Yang ketiga, penerbitan surat teguran wajib dikeluarkan setelah 7 hari sejak jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud dalam SKRD, SKRD tambahan, dan STRD. Yang keempat, dalam jangka 3 hari setelah tanggal surat teguran, wajib retribusi harus melunasi retribusi terutang. Yang kelima, STRD dikeluarkan oleh gubernur atau pejabat yang ditunjuk. Yang keenam, pejabat yang berwenang melakukan penagihan bertanggung jawab sepenuhnya dalam penagihan retribusi menurut peraturan daerah ini. Yang terakhir, ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penagihan dan penerbitan surat peringatan atau surat teguran dengan peraturan gubernur. Di Labuan Batu Utara, yang pertama, penagihan retribusi terutang dilakukan dengan menggunakan STRD dan didahului dengan surat teguran atau peringatan atau surat lain yang sejenisnya. Yang kedua, surat teguran, peringatan, atau surat lain yang sejenis sebagai tindakan awal pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7 hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran. Yang ketiga, jangka waktu 7 hari setelah tanggal surat teguran, peringatan, surat lain yang sejenis wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang. Yang terakhir, surat teguran, peringatan, surat lain yang sejenis dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk Bupati. 8. Perbandingan tarif. Yang pertama di Riau, tarif angkutan penyeberangan lintas Dumai, Tanjung Kapal untuk penumpang kelas ekonomi, kendaraan dan alat berat jenis satuan tarif sama dengan Rp1. Tarif penumpang, yang pertama penumpang dewasa, yang kedua penumpang anak-anak, yang ketiga tarif kendaraan. Yang pertama kendaraan golongan 1, kedua kendaraan golongan 2A, tiga kendaraan golongan 2B, yang keempat kendaraan golongan 3A, yang kelima kendaraan golongan 3B, yang keenam kendaraan golongan 4A, yang ketujuh kendaraan golongan 4B, 8 kendaraan golongan 5A, 9 kendaraan golongan 5B, 10 kendaraan golongan via K, kendaraan golongan 6B, 11 kendaraan golongan 8M. 7M. Tarif pajak ke pelabuhan pada pelabuhan penyeberangan domestik. Yang pertama, retribusi pelayanan ke pelabuhan. Yang pertama, retribusi tanda masuk pelabuhan. Kedua, tanda masuk pelabuhan terminal orang sekali masuk 2.000. Tanda masuk bulanan karyawan perusahaan orang per bulan 30.000. Pas bulanan kendaraan bermotor roda 2 unit per bulan 40.000. Pas bulanan kendaraan bermotor roda 4 kendaraan karyawan unit per bulan 75.000. Tanda masuk kendaraan golongan 1 unit sekali masuk 2.500. Tanda masuk kendaraan golongan 2 unit sekali masuk 3.500. Tanda masuk kendaraan golongan 3 unit sekali masuk 4.500. Tanda masuk kendaraan golongan 4 unit sekali masuk 5.000. Tanda masuk kendaraan golongan 5 unit sekali masuk 5.000. Tanda masuk kendaraan golongan 6 unit sekali masuk 5.500. Tanda masuk kendaraan golongan 7 unit sekali masuk 45.500. Tanda masuk kendaraan golongan 7 unit sekali masuk. Retribusi jasa standar kapal. Dermaga beton jembatan bergerak per GT per kol 100
Kapal istirahat pada dermaga Perjiti per call 50, retribusi sewa papan reklame M2 per bulan 10.000. Di Labuan Batu Utara, besarnya tarif retribusi penyeberangan di air. Yang pertama orang dewasa 2.000 per orang sekali. Yang kedua orang anak-anak 1.000 per orang sekali. Yang kedua barang berat 30 sampai dengan 50 kg Rp1.000. Berat di atas 50 kg 2.000 sekali. Yang kedua kendaraan tanpa muatan roda 2 10.000 sekali. Yang kedua roda 4 Rp25.000 sekali. Yang ketiga roda 6 Rp30.000 sekali. Yang keempat roda 8 Rp35.000 sekali. Yang kelima roda 10 Rp40.000 sekali. Dengan muatan, yang pertama muatan 1 ton sampai dengan 5 ton Rp50.000 sekali. Muatan 5 ton ke atas Rp80.000 sekali. Yang kedua besarnya tarif retribusi pelayanan ke pelabuhan tempat tambat kapal. Yang pertama kapal bermotor besar Rp3.000 per jam, kapal bermotor kecil Rp2.000 per jam, perahu Rp1.000 per jam, sepeda air Rp1.000 per jam.